Assalamualaikum, bikin pizza tanpa ulen yuk. Siapkan ragi instan dicampur dengan air hangat seperti ini ya, biarkan sampai berbusa. Lalu pada wadah yang berbeda kita taruh margarin yang sudah dicairkan sebanyak 30 ml ditambah dengan 1 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Setelah itu, jika air raginya sudah berbusa, kita campurkan dengan kocokan margarin dan telurnya. Setelah itu kita tambahkan dengan 2 sendok gula pasir dan kita kocok kembali sampai tercampur merata. Siapkan terigu sebanyak 250 gram ditambah dengan 1 sendok teh garam ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Lalu kita tuang cairan dari margarin dan telurnya tadi ke dalam terigu secara bertahap dan kita aduk-aduk sampai tercampur semua bahannya. Kita aduk-aduk seperti ini saja ya sampai semua bahannya itu tercampur merata. Memang tekstur adonannya itu lengket ya. Kemudian kalau sudah tercampur kita tutup dengan menggunakan plastik, kain atau apa saja yang penting tertutup rapat dan adonan bisa mengembang. Kemudian kita mau bikin toppingnya nih, kita siapkan sosis. Lalu kita potong-potong tipis seperti ini. Yuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya update video terbaru dari kami. Kemudian potong-potong juga bawang bombaynya ya. Kalau suka dengan aroma bawang bombay bisa kita tambahkan ya. Ini kebetulan tinggal sedikit jadi kita pakai sedikit aja. Kemudian selain itu kalau ada ayam bisa kita tambahkan dengan ayam bagian dada dan kita potong-potong atau kita cincang halus ya. Lalu bahan-bahan itu akan kita tumis dengan menggunakan sedikit margarin seperti ini. Pertama masukkan dulu atau tumis terlebih dahulu bawang bombaynya sampai tercium bau yang harum ya. Kalau bawang bombaynya sudah harum, kita masukkan ayamnya. Kita masak sampai ayamnya itu berubah warna dan matang ya. Untuk topping sesuai selera aja ya. Ini aku ada jagung, jadi aku tambahkan jagung manis yang udah direbus terlebih dahulu. Kita masak bersamaan dengan ayamnya. Nah, supaya matang dan tidak kering, itu kita tambahkan air dan kita biarkan sampai ayam dan jagungnya itu matang ya. Setelah itu kita tambahkan dengan ini aku pakai saus tiram. Kemudian tambahkan juga dengan kaldu bubuk. Lalu memasukkan sosisnya dan kita masak sebentar sampai sosisnya matang. Karena kalau sosis kan tidak butuh waktu lama ya sampai matangnya. Kemudian tambahkan dengan saus tomat. Ini aku pakai saus McLouis. Kemudian juga tambah sedikit saus cabai karena ini untuk bocil, jadi saus cabainya dikit aja. Kalau suka pedas bisa ditambah ya, tambah yang banyak saus cabainya. Setelah itu kita aduk-aduk dan ini aku tambahkan sedikit minyak wijen biar aromanya lebih enak. Dan ini sudah cukup matang ya. Oh ya, ini aku tambahkan juga gula pasir dan sedikit garam.
Kalau udah matang, kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita kembali ke adonan yang tadi, ini udah mengembang ya. Nah, adonannya itu udah mengembang, kemudian kita kempiskan ya. Nah tuh adonannya emang lengket banget seperti ini, nggak apa-apa. Tangannya kita oles pakai minyak supaya lebih memudahkan dalam pengerjaan. Alasnya juga kita oleskan dengan minyak goreng ya. Ini tangan aku udah dicuci ya, udah bersih. Jadi kalau emang pakai sarung tangan tuh susah loh kalau bikin adonan roti gitu ya. Jadi sarung tangannya aku lepas aja. Ini langsung kita bagi menjadi 2 bagian. Ini bisa jadi dua pan pizza gitu ya. Untuk ukuran loyangnya sekitar 20 cm. Kemudian kayak gini aja kita bagi menjadi 2. Setelah itu kita bulat-bulatkan. Ini meskipun adonannya itu nggak diulen, tapi tuh teksturnya udah bagus ya, udah lentur gitu loh. Dan ini nanti hasil rotinya tuh empuk, lembut banget. Kemudian kita siapkan pan pizza dan yang udah diolesi dengan margarin sebelumnya. Lalu kita ratakan adonannya di atas loyang seperti ini aja sampai bagiannya itu merata ke tepinya ya. Ini cocok banget untuk kamu yang pengen bikin pizza tapi males ribet ngulen nih, males pakai mixer, bisa pakai metode ini ya. Kalau udah merata sampai ke bagian tepi, jangan lupa kita tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu agar supaya nanti rotinya tidak menggembung. Lalu kita tambahkan topping di atasnya. Ini pizza dengan full topping dan pastinya rasanya enak banget. Kalau kita beli di luaran biasanya toppingnya itu kan irit gitu ya, atau toppingnya sedikit. Jadi kita bikin sendiri aja supaya lebih puas gitu makannya, karena toppingnya ini full banget. Dan bikinnya juga gampang kan, kalau anak-anak suka pizza bisa kita bikin sendiri di rumah. Atau bisa juga untuk ide usaha, ide jualan. Aku pernah jualan ini dan laris banget. Nah, kemudian kita tambahkan dengan saus tomat di atasnya serta mayones seperti ini aja ya. Kalau ada keju bisa ditambahkan dengan keju, baik keju mozzarella maupun keju cheddar. Lalu kita panggang sekitar kurang lebih 20 menitan ya, itu udah cukup matang. Dengan tergantung oven masing-masing sih. Nah, ini dia pizzanya udah matang, menggugah selera banget. Toppingnya itu ya, wah enak banget ini. Nah, ini tinggal kita potong. Ini udah banyak yang ngantri, anak-anak udah pada ngantri, udah nggak sabar pengen nyicipin pizza yang pastinya enak banget nih. Kita potong menjadi sesuai selera aja ya untuk potongannya. Nah, seperti ini aja cara memotongnya. Aduh, ini tuh kalau dimakan selagi hangat seperti ini tuh tambah enak banget, meskipun walaupun udah dingin juga tetap enak, rotinya tetap empuk ya. Tapi kalau baru matang terus kita makan rame-rame tuh pastinya enak banget. Kalau mau dijadikan ide usaha atau ide jualan, untuk harga per pennya itu disesuaikan dengan daerah masing-masing aja ya. Kalau aku dulu pernah jual harga 25.000 sampai 30.000. Itu udah dengan topping keju ya. Tapi kalau untuk harga bahan sekarang kayaknya lebih mahal lagi ya. Oke, kita coba dulu. Bismillah. Masya Allah, enak banget. Tekstur rotinya tuh empuk dan enak. Toppingnya itu manis, pedas, dan enak banget ya, walaupun ini nggak pakai saus barbecue, tapi meskipun hanya saus tomat dan saus cabai itu rasanya udah enak. Bisa pakai saus yang tadi aku rekomendasikan ya, saus McLovin itu udah enak loh. Dan ini rotinya empuk banget.
Nah kan bikinnya juga simpel dan gampang. Bunda bisa bikin di rumah, pastinya anak-anak suka banget kalau dibikinin pizza seperti ini. Gak perlu lagi beli di luaran dengan harga yang mahal, tapi gak ada toppingnya. Terima kasih sudah menonton.